Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan SPTLDV. Nah, SPTLDV itu, kenapa sih kita belajar SPTLDV? Apakah ada perannya dalam kehidupan? Apakah benar-benar akan kita pakai gitu ya di kehidupan? Nah, tentunya kita belajar SPTLDV itu akan terpakai suatu saat nanti. Nah, salah satu yang diaplikasikan ya, salah satu pengaplikasian dari SPTLDT adalah ini, mencari nilai optimum dari suatu permasalahan. Nilai optimum itu apa? Nilai optimum itu nilai maksimum atau nilai minimum, nilai terbesar atau nilai terkecil. Oke. Nah, nilai terbesar dan nilai terkecil itu apa gitu ya? Dan nilai apa? Nah, itu kita akan bahas di selanjutnya, di contoh soal. Oke. Nah, sebelum kita eh, membahas tentang nilai optimum, sebelum kita mencari tahu nilai optimum atau nilai maksimum dan nilai minimumnya berapa, sebelumnya kita harus buat dulu yang namanya model matematika atau bentuk matematika yang terdiri dari fungsi objektif dan fungsi kendala. Apa sih fungsi objektif dan kendala? Yang pertama nih, fungsi objektif itu adalah fungsi berupa persamaan. Lihat ya, persamaan pakai sama dengan berarti. Yang akan dicari nilai maksimum atau nilai minimumnya berapa. Oke, itu adalah fungsi objektif. Kemudian fungsi kendala, misal nih, eh, keuntungan terbesar yang bisa kita peroleh dari berjualan berjualan kue A dan kue B berapa sih? Nah, kita punya toko kue. Terus kita pengen tahu keuntungan maksimal kita tuh berapa sih dengan berjualan kue A dan kue B. Itu adalah fungsi objektif. Sedangkan yang kedua adalah fungsi kendala. Fungsi kendala itu fungsi berupa beberapa pertidaksamaan. Pertidaksamaan ingat ya, yang menjadi batasan suatu permasalahan atau menjadi kendala dari suatu permasalahan. Kalau fungsi objektif berpersamaan, kalau fungsi kendala itu pertidaksamaan. Oke. Nah, contohnya nih, seorang pemborong hanya punya persediaan 100 kg cat biru dan 240 kaleng cat putih. 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu itu menghabiskan satu kaleng cat biru dan tiga kaleng cat putih, sedangkan satu kamar tidur menghabiskan dua kaleng cat biru dan dua kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 300.000 dan setiap kamar tidur adalah 250.000, buat model matematikanya berupa fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah kita buat dulu fungsi objektifnya. Nah, tapi fungsi objektifnya yang mana? Oke, fungsi objektif itu kan adalah yang akan dicari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Dan di sini yang dicari nilai maksimum minimumnya adalah biaya atau uang yang dapat dihasilkan. Karena di sini jika biaya yang ditawarkan pada pemborong 300.000 untuk ruang tamu dan 250.000 untuk kamar tidur. Nah, berarti yang ada biaya-biayanya ini itu adalah fungsi objektif. Nah, berarti yang pertama dulu kita misalkan sebelum kita ke fungsi objektif ya, kita misalkan dulu dengan X dan Y. Apa yang dimisalkan? Yang ini, yang 300.000 itu untuk ruang tamu, berarti banyak ruang tamu kita misalkan dengan X. Misalkan dengan X. Nah, yang 250.000 itu dengan kamar tidur, untuk kamar tidur, berarti
banyak kamar tidur, banyak banyak kamar tidur, itu bisa kita misalkan dengan Y. Terus fungsi objektifnya gimana? Fungsi objektifnya yang ini, yang ada uang-uangnya. Jadi 300.000 X ditambah 250.000 kamar tidur itu Y. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk fungsi kendala. Fungsi kendala. Nah, kalau fungsi kendala, supaya memudahkan, kita bisa gunakan tabel seperti ini. Yang pertama variabel 1 dan variabel 2. Variabel satunya apa? Nah, ini. Yang X ya. Yang X-nya adalah banyak ruang tamu. Berarti kita ganti dengan banyak ruang tamu. Banyak ruang tamu. Variabel X kita ganti dengan banyak ruang tamu. Dan yang kedua, variabel Y yang ini Y, jadi kita ganti dengan sebentar ya. Nah, banyak ruang tamu. Banyak ruang tamu. Dan variabel 2 atau variabel Y kita ganti banyak kamar tidur. Nah, ini ya. Kemudian ada persediaan. Nah, di informasi yang pertama, di sini ada seorang pemborong hanya punya persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Cat biru sama cat putih. Nah, cat biru dan cat putih. Yang pertama itu 100 kaleng cat biru. Berarti 100 cat birunya kita simpan di bagian yang paling kanan. Paling kiri. Cat biru itu 100 dan yang kedua adalah 240 untuk cat putih. 240 persediaannya 240 untuk cat putih. Kita simpan di kanan, di kiri. Kemudian informasi selanjutnya adalah ini. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan satu kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Satu ruang tamu ini ya, yang X, kolom X itu membutuhkan satu kaleng cat biru, jadi satu kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. 3 kaleng cat putih. Nah, kamar tidur gimana? Kalau kamar tidur jelas 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih, berarti 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Oke. Kemudian kita eh, kita buat fungsi kendalanya nih. Kita buat pertidaksamaannya. Tapi ada catatan dulu untuk pertidaksamaannya. Apa catatannya? Oke, pertidaksamaan akan bertanda kurang dari sama dengan jika pada persediaan tersirat kata paling banyak. Jadi kalau paling banyak berarti nggak boleh lebih dari kan. Paling banyaknya 100. Misal ini nih, kan persediaannya hanya 100, berarti nggak boleh lebih dari 100. Maka paling banyak 100. Maka dia pakai tanda kurang dari sama dengan. Atau tersirat kata hanya. Pertidaksamaan bertanda ya.
Yang kedua, notes yang kedua adalah pertidaksamaan bertanda. Sekarang bertandanya lebih dari sama dengan jika pada persediaan tersirat kata paling, nah berarti sebaliknya paling sedikitnya 100 berarti harus lebih dari sama dengan. Tapi kalau cuma ada 100 nih, maka dia pakai tanda kurang dari sama dengan, ya. Oke, nah sekarang kita bahas pertidaksamaan yang ini. Oke, merahin dulu. Nah, sekarang fungsi kendalanya apa? Berarti fungsi kendalanya adalah kesampingkan ya. Nah, seperti ini. Jadi 1x ditambah 2y. Nah, tanda pertidaksamaannya apa? Karena dia persediaannya hanya 100, artinya tidak boleh lebih dari 100, maka pakai tanda kurang dari sama dengan K1x ditambah 1x ditambah 2y. Nah, tadi ya. Karena dia persediaannya hanya 100, berarti kan nggak boleh lebih dari 100. Alias paling banyak nih cat yang dipakai itu 100. Nah, kita pakai tanda kurang dari sama dengan berapa? 100. Ada yang ini ya. Coba kita tandain. Bisa kita warnai ini. Oke. Ini pertidaksamaannya. Ya. Kemudian yang kedua, pertidaksamaannya adalah apa? Pertidaksamaannya adalah ini ya. Kita warnain. Jadi ini deh. Bisa kita warnain kedua. Maka pertidaksamaannya adalah ini nih. 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 240. Oke. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Karena kan X itu banyak ruang tamu yang dicat. Dan Y itu banyak kamar tidur yang dicat. Terus berapa? Nah, si X ini mungkin tidak. Dia banyak ruang tamu yang dicat itu negatif 1. Mungkin tidak. Tidak mungkin ya. Pasti 0, nggak dicat sama sekali si ruang tamu. Atau lebih dari 0. Bisa 1 ruang, bisa 2 ruang, bisa 5 ruang, misal. Tapi tidak mungkin negatif. Maka kita buat pernyataan baru yaitu X yaitu X lebih dari, kan nggak mungkin negatif ya, kalau nggak mungkin negatif berarti lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi si X-nya nggak mungkin negatif. Oke. Nah, pernyataan yang kedua, tambahan lagi, si Y-nya banyak kamar tidur juga tidak mungkin negatif. Pasti lebih dari sama dengan 0. Bisa 0, bisa 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Tapi tidak mungkin negatif.
Maka ditambah pernyataannya jadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi temu fungsi objektifnya 300.000 dikali X ditambah 250.000 dikali Y, dan fungsi kendalanya 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 240, X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Itu untuk menentukan model matematika dari suatu permasalahan SPTL. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar pada kelas Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.